Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat semua di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Khairil Anas TV, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kembali mengudara untuk menyapa Anda, membawakan siarannya pada edisi kali ini, Senin 3 Januari 2022. Sahabat Khairil Anas TV, selamat mengikuti siaran kami. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV hadir kembali mengantarkan sebuah tajuk ulasan berjudul Gunung Es Menghadang, Gelombang Hijrah Menghantam, Kapal Pesiar Aljo Kamion menuju Karam. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, beberapa waktu yang lalu, redaksi menerima informasi mengenai satu kelompok di daerah Pasuruan, Jawa Timur yang serentak menyatakan hijrah. Tidak tanggung-tanggung, mereka hijrah secara spontan dan serentak, mulai dari jamaah biasa sampai ke pengurus-pengurusnya, bersama dengan aset-aset sabilillah yang ada di tempat itu berupa masjid dan sejumlah sarana dan prasarana lainnya. Menyusul kemudian, redaksi Khairil Anas TV juga menerima data dan jumlah hijrawan dari berbagai daerah yang jumlahnya sangat besar dari seluruh penjuru Nusantara, disertai dengan keterangan bahwa data yang tertulis itu belum semuanya terdaftar, yang artinya ini merupakan fenomena gunung es atas musibah tsunami hijrah yang terjadi dalam tubuh Jokam atau kelompok Islam Jamaah. Bahwa jumlah yang terdata itu sungguh sangat besar, namun ternyata di baliknya ada gugusan yang tidak terlihat di bawah permukaan yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan itu terbukti dari data hijrawan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Palu, Manado, Kendari, Kalimantan, serta Papua yang belum tercatat dalam daftar tersebut. Bila kita cermati, daftar hijrawan Jokam yang masuk ke redaksi itu merupakan para pengurus inti yang terdiri dari pengurus pusat, para pembina, mubalik, serta wakil-wakil keamiran, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Sedangkan hijrawan yang tidak terdata adalah para jemaah biasa yang tentu saja jumlahnya jauh lebih besar. Itu belum kita bicara mengenai jumlah bunglon atau kelompok-kelompok yang hatinya telah hijrah namun fisiknya masih ada di dalam. Apabila disatukan antara hijrawan yang tercatat, yang sebagian besar merupakan ulama dan pengurus inti, ditambah jemaah biasa lalu ditambah dengan jumlah bunglon, maka secara kasat mata kita bisa memastikan bahwa situasi Jokam benar-benar berada di ambang kehancuran. Ibarat kapal yang terombang-ambing dihempas amukan badai yang menghebat di tengah samudera luas, beberapa anak buah kapal yang telah mengetahui bahwa kapal salah jalur telah melompat satu persatu meninggalkan kapal. Bagi para penumpang yang berakal sehat ketika menyaksikan banyak ABK kapal yang telah meninggalkan kapal, maka sudah barang tentu mereka akan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres pada kapal yang mereka tumpangi. Kini, sejumlah ABK kapal telah berlompatan keluar dan para penumpang yang telah mengetahui keadaan sesungguhnya. Kini, tinggal 3 kelompok orang yang berada di atas kapal. Pertama, bunglon yang sesungguhnya telah menyadari bahwa kapal sebentar lagi akan karam, pecah berkeping-keping, namun mereka berusaha sekuat tenaga bertahan di atas kapal guna menyelamatkan sahabat, kawan, dan saudara-saudara mereka, serta membangunkan penumpang-penumpang yang lain dari terlelapnya dan ketidaksadarannya, sambil terus mengirimkan berita mengenai kondisi terkini
mengenai keadaan mereka kepada kawan-kawan mereka yang telah meninggalkan kapal lebih dahulu. Kelompok kedua yang bertahan di atas kapal adalah mereka yang memang benar-benar tidak menyadari bahaya yang mengancam, dan mereka inilah yang seharusnya diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka menumpang di kapal itu karena percaya dan yakin bahwa kapal tersebut, nakoda kapal, akan mengantarkan mereka sampai ke tujuan. Namun karena pengetahuan mereka yang minim, sehingga mereka menjadi korban kelakuan sang nakoda yang tidak bertanggung jawab. Kelompok ketiga adalah nakoda dan para keluarganya. Kelompok ini sesungguhnya sudah tahu bahwa kapal sebentar lagi akan karam, sebentar lagi akan pecah berkeping-keping, tetapi mereka tidak rela meninggalkan kapal tanpa membawa apa-apa alias tangan kosong. Minimal mereka harus membawa aset-aset berharga sebagai bekal hidup bersenang-senang sambil menyaksikan kapal besar itu karam perlahan-lahan ke dasar samudra. Dan berdasarkan laporan Bung Londring 1 yang masih bertahan di atas kapal naas itu, saling sikut, saling sikat, saling rebutan harta karun di atas kapal itu kini sedang berlangsung. Bahkan tersiar kabar sang nakoda terpaksa harus membayar pengawal pribadi untuk melindungi keselamatan dirinya. Sekian ulasan singkat kali ini. Selamat memasuki tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baru, semangat baru, dan bisa meniti titian sunnah dengan istiqomah bersama-sama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.